Oke, bayangkan kalau seorang karyawan itu mau mengubah nasibnya, mau mengubah jalan hidupnya supaya bisa punya penghasilan yang nggak terbatas. Apa yang harus dilakukan? Jadi gini, kalau kita bekerja sebagai seorang karyawan, misalnya anggaplah admin atau kasir gitu ya, gaji anggap aja 3 juta, 4 juta per bulan, kita mau punya penghasilan yang gak terbatas, misalnya mau bawa pulang karena sekarang mau lebaran, mau natalan, mau tahun baru, mau valentine, pengen deh bawa pulang 40 juta gitu dalam satu bulan gitu ya. Dari gaji 4 juta pengen bawa pulang uang 40 juta, 10 kali lipat. Gimana caranya? Sebagai seorang karyawan loh. Dan karyawannya ini ya karyawan admin gitu ya. Kalau di root ya wajar digaji 30, 40, 50 juta gitu, bahkan mungkin lebih. Jadi kalau kita masih admin gitu kan, Anda bekerja sebagai admin, sebagai seorang kasir, sebagai cleaning service misalnya, atau sebagai sosial media spesialis misalnya, yang gajinya mungkin 4, 5, 6 juta, tapi suatu hari pengen bawa pulang 50 juta, gimana caranya? Bisa nggak sih? Jawabannya ya nggak bisa gitu loh, nggak bisa kalau hanya mengandalkan gaji saja, nggak akan bisa, lupakan, nggak akan bisa. Tapi kemudian ya saya berpikir kalau misalnya saya ada dalam posisi mereka, mungkin posisi Anda sekarang gitu ya, dan saya ingin punya income 10 kali lipat dari gaji saya, apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus bisnis, mau nggak mau. Saya harus bisnis. Kenapa? Uang itu kan adalah alat tukar nilai tambah. Jadi kepada siapa kita memberikan nilai tambah, ya kita dapat uang sebesar itu. Nah, kalau sekarang saya kerja sebagai seorang admin, sebagai seorang accounting misalnya di sebuah perusahaan, sebagai seorang kasir sebuah perusahaan, maka sekeras-kerasnya saya bekerja, yang menikmati nilai tambah saya hanya satu orang. Siapa? Owner perusahaan saya. That's it. Pemilik perusahaan tempat saya bekerja. Maka saya digaji 4 juta. Saya digaji 5 juta. Kalau misalnya suatu hari saya datang ke bos saya dan saya bilang, "Bos, saya kan kerja sangat luar biasa. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi besoknya saya bekerja sebagai seorang kasir 24 jam gak pernah berhenti. Saya minta naik gaji dong dari 5 juta ke 10 juta." 10 juta nih. Bos akan bilang apa? "Wah, sorry, kita nggak bisa gaji segitu. Ya udah, kalau kamu mau segitu keluar aja." Ketika saya keluar, gitu kan, saya minta naik gaji nambah 2 kali lipat, nggak 10 kali lipat nih, nambah 2 kali lipat aja. Ketika saya minta, bos saya bilang, "Udah, kamu keluar aja." Ketika saya keluar, detik berikutnya pengganti saya udah datang. Itu yang terjadi di dunia kerja. Kalau misalnya kita sebagai seorang karyawan, apalagi kita posisinya adalah posisi yang berulang gitu ya, pekerjaannya kayak kasir, admin itu kan berulang, administratif kan sebetulnya kan. Yang terjadi adalah gampang sekali kita di-replace, digantikan. Bahkan sekarang udah mulai banyak teknologi AI yang menggantikan manusia. Dan ini sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu, ketika gerbang tol aja udah jadi otomatis. Yang tadinya orang gitu kan, yang jaga gerbang tol sekarang udah palang pintu aja. Artinya apa? Ke depan ya pekerjaan berulang akan semakin hilang. Nah, balik lagi, gimana caranya saya bisa meningkatkan value saya? Kalau saya berbisnis, maka yang terjadi adalah value saya itu diberikan kepada semua customer. Itulah bedanya karyawan dengan pengusaha. Yang menikmati value dari seorang karyawan itu adalah bosnya, si owner bisnisnya. Yang menikmati value dari seorang pengusaha, seorang business owner, itu adalah semua customernya. Jadi kalau customernya 10 orang, ya value-nya ke 10 orang. Kalau misalnya customernya 1 juta orang, ya value-nya kepada 1 juta orang. Balik lagi, uang adalah alat tukar dari added value. Uang adalah alat tukar nilai tambah. Artinya semakin banyak customer seorang pengusaha, semakin besar juga jumlah uang yang ia dapatkan. Nah, balik lagi ke pertanyaan kita yang di awal tadi. Gimana seorang karyawan bisa menikmati income 10 kali lipat dari 4 juta pengen bawa pulang 40 juta, 50 juta. Gimana caranya ya? Dia harus bisnis. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang paling penting.
Gimana caranya seorang karyawan bisa lompat menjadi seorang pebisnis? Ini nggak gampang, ini yang susah. Ini yang sebenarnya susah. Kenapa susah? Karena sebagai seorang karyawan, kita udah diberikan sesuatu yang mematikan insting bisnis kita. Apa itu yang mematikan insting bisnis kita? Tidak lain tidak bukan adalah gaji yang kita terima setiap bulannya. Sebagai seorang karyawan, kita kayak dapat apa ya? Kita kayak dapat obat penenang gitu kan. Ini udah akhir bulan, udah awal bulan nih kamu gajian. Dah, dapat duit, santai lagi, kerja lagi, capek lagi, mikir aduh pengen punya bisnis, pengen punya uang yang banyak, pengen merdeka, pengen freedom segala macam. Lalu kemudian di akhir bulan lagi penat-penatnya, dapat lagi gaji jebret, akhirnya nggak jadi-jadi nih bisnisnya. Karena kita pengen bisnis, takut nih gajinya hilang, karena bisnis kan nggak ada jaminan berhasil. Bahkan secara statistik, hanya 1% bisnis yang bisa bertahan di atas 5 tahun. Artinya, dari 100 bisnis, 99 mati. Jadi sangat berisiko. Resikonya sangat besar. Sedangkan sebagai seorang karyawan, ya kalau kita salah berat banget baru dipecat. Tapi kalau misalnya kita salah-salah kecil, kita main aman, ya kita nggak akan dipecat. Kan sesimpel itu sebetulnya. Oke, lalu gimana caranya kalau kita tetap ingin punya uang 10 kali lipat? Balik lagi, jawabannya harus bisnis. Gimana cara kita mulai bisnis? Padahal kita masih sebagai seorang karyawan. Bisnislah, bisnis sampingan terlebih dahulu. Itu jawabannya. Kamu kerja. Sekarang kamu kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore misalnya ya, contoh. Atau jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sampai rumah jam 6. Pertanyaannya, jam 6 sampai jam 10 malam kamu ngapain? Orang-orang yang nantinya akan sukses, dia pertahankan pekerjaannya. Tapi kemudian pulang ke rumah atau ketika dia lagi libur, weekend, lagi cuti, dia akan bangun bisnis rintisannya. Bisnis sampingan dulu aja. Kalau kita mau bisnis sampingan, apa yang diperlukan? Satu dan hanya satu. Skill untuk sales marketing. Itu yang harus dipelajari, itu yang harus dimiliki. Harus bisa jualan. Kenapa? Kalau kita bisa jualan, kita bisa bisnis apapun kok. Bisnis itu dimulai dari jualan. Membangun bisnis itu artinya membuat penjualan terjadi secara tersistematis. Bisnis itu kan bangun sistem. Sistem buat apa? Sistem untuk jualan. Jadi si business owner tidak harus ada di lapangan terus-menerus berjualan kepada para customernya, tapi penjualan akan tetap terjadi. Itulah yang namanya bisnis. Tapi basicnya, dasarnya, fondasinya itu adalah jualan dan jualan dan jualan. Nah, makanya kalau kamu mau jadi seorang pebisnis, ya kamu harus jago jualan, kamu harus belajar jualan. Seperti itu. Nggak punya barang gimana ya? Gampang. Jualan barang orang. Ada banyak caranya, misalnya affiliate marketing. Makanya saya bikin buku ini. 69 strategi marketing dan branding yang dilengkapi dengan case study yang dilakukan oleh perusahaan raksasa. Kenapa saya buat buku ini? Karena saya lihat, saya tahu, saya udah mengamati, saya pelajari. Seorang karyawan tidak akan bisa menjadi seorang pengusaha padahal kepengen banget, tapi nggak bisa jadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti gimana cara jualan. Di momen seorang karyawan ngerti gimana cara jualan, itu adalah jalan tol jembatan emas menuju entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Makanya saya buat buku ini. Nah, belajar di sini dari 69 strategi ini, ada nggak affiliate marketing? Jawabannya ada banget, dan banyak orang yang udah beli buku ini, dia praktekkan dan dia jadi affiliate dari buku ini sekalian. Kenapa mereka mau jadi affiliate buku ini? Karena komisinya 60%. Jadi harga buku ini sekarang 100.000, yang saya akan naikin dalam waktu dekat. Kenapa? Karena harga cetak ulangnya udah naik nih, sesimpel itu. Saya akan naikin harga bukunya, but anyway, sekarang 100.000, yang artinya kalau komisinya 60%, para afiliator saya dapat komisi 60.000 masuk kantong. Kalau mereka misalnya jualan pakai iklan, mereka coba-coba pakai ads, pakai iklan, pakai di media sosial, pakai TikTok segala macam. Anggap aja biaya iklan untuk per satu penjualan, anggap aja 30.000 deh, misalnya 50%. Artinya mereka masih dapat 30.000 masuk kantong. Bersih, nggak ada potongan apa-apa lagi. Sedangkan saya dengan tim Next Level Indonesia, apa yang terjadi? Kita dapat 40.000, masih harus bayar biaya cetak, masih harus packing bukunya, masih harus bayar orang yang nge-packing. Artinya apa? Saya membuat buku ini, saya bekerja untuk para afiliator saya. Sesimpel itu. Nah, makanya
Kalau misalnya kamu termasuk orang yang, aduh pengen mulai bisnis, pengen jadi entrepreneur, pengen punya income nggak terbatas, tapi nggak tahu mulai dari mana, ya coba aja baca buku ini. Nanti link belanjanya saya taruh di description video ini dan ada juga di komen video ini. Ini ada di TikTok Shop, ada di Shopee, silakan pilih mana aja, boleh. Kalau mau garis ongkir segala macam, lihat aja di dua itu mana yang garis ongkir, silakan dipilih aja. Nah, yang menarik adalah ini. Sekarang bayangkan kamu sebagai seorang afiliator buku 69 strategi marketing ini ya. Bayangkan kamu sebagai seorang afiliatornya. Kamu spend 30.000 untuk iklan misalnya, kamu dapat 60.000. Artinya net kamu dapat uang 30.000. Bayangin kamu dapat 30.000 per satu penjualan tanpa kamu harus ngapa-ngapain, cuma setting iklan selesai. Setting iklan buat seminggu ke depan, sebulan ke depan, biar iklannya jalan sendiri, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Kamu dapat 30.000, 30.000, 30.000, bersih masuk kantong. Keluar 30, masuk 60.000. Keluar 30.000, masuk 60.000. Terus menerus seperti itu. Asik apa asik banget? Passive income atau passive income banget. Yang nyetak buku saya, yang ngurusin shippingnya saya, yang ngurusin packingnya saya, dan saya dapat lebih sedikit daripada afiliator saya. Untuk itulah buku ini saya buat. Untuk membantu orang-orang yang ingin menjadi pengusaha, pengen lompat kapal dari karyawan menjadi pengusaha. Ada nggak yang udah jadi afiliator? Oh, banyak banget. Saya udah dapat banyak banget testimoni yang mengatakan mereka terima kasih karena buku ini udah saya tulis dan udah dibikin supaya komisinya besar sekali. Banyak pemilik produk yang ngasih komisi 5%, 10%. Ya biar dia yang punya produk makin kaya dan dia sendiri makin kaya. Kalau saya bikin buku, ya memang saya tidak nyari bukunya, saya nggak nyari duit dari bikin buku ini, tapi memang murni mau bantu. Buktinya apa? Komisinya saya gedein banget. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.